Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Bersama saya Fajar Nurjaman, kita kembali lagi. Dan hari ini saya sedang ditemani oleh rekan saya, namanya adalah Bu Rani Desriani. Beliau adalah guru bahasa Sunda. Muatan lokal ya. Hari ini kebetulan saya akan melakukan supervisi kepada Bu Rani. Nanti kita sambil ngobrol, setelah ngobrol kita akan melakukan observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Bu Rani tentang jati dirinya dan jati dirinya sebagai seorang guru gitu ya, dan apa sih keinginan-keinginan pada saat supervisi. Karena Bapak Ibu, kebanyakan guru itu ketika mendengar kata supervisi pasti mengerikan ya. Iya, betul sekali. Saya kalau misalkan udah dapat surat, aduh mau supervisi nih. Biasanya persiapannya itu lebih dari ngajar biasa gitu. Iya. Segala dari mulai administrasi, materi juga biasanya saya nggak pernah baca. Jadi kalau mau supervisi mendadak baca dulu. Mendadak baca dan langsung baca dulu. Iya. Deg-degan nggak Bu? Emang iya, bukan lagi. Kalau nggak deg-degan nggak hidup dong. Oke, benar. Nah, oke Bu Rani. Nah, kebetulan ini memang satu angkatan juga kita masuk gitu. Jadi kita memang suka bercanda juga. Dan kebetulan saya ditugaskan untuk mensupervisi Bu Rani. Jadi meskipun saya sama Bu Rani sering bercanda, tapi untuk supervisi kita harus beda lah ya. Nah Bu Rani, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bu sebelum kita ke kelas Ibu ya. Iya. Supervisi itu sebetulnya adalah membantu langkah Ibu. Jadi memberikan betul nggak sih yang namanya Ibu mengajar tuh betul sudah sejajar atau sudah baik atau belum? Sebetulnya seperti itu supervisi. Cuman kebanyakan supervisi itu yang kita rasa ya Bu sebagai guru. Dulu juga saya sering di supervisi, pasti ngerasanya kok saya selalu dicari-cari kesalahannya nih. Iya, betul. Betul, ya. Jadi saya harus apa gitu ya. Nah, Bu, apa yang kurang gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita mikir supervisi nanti apa nih. Nah, kebetulan nanti disupervisi oleh saya, Bu. Jadi kita akan ada sesuatu yang berbeda tentang supervisi ini. Nah, yang pertama Bu, di dalam supervisi ini Ibu mau saya itu membantu mengembangkan kompetensi apa nih? Oh, terutama nih kalau misalkan kayak materi gitu ya. Saya tidak menganggap materi itu mudah. Betul. Karena materi itu kan dengan kita juga sama-sama membaca ya, sama-sama belajar seperti siswa. Cuman yang sampai saat ini sebelum saya merasa belum ada kepuasan dalam diri saya itu seperti pengembangan diri saya dalam mengajar gitu di kelas. Iya, jadi saya di kelas tuh merasa ini saya tuh udah benar apa belum gitu menyampaikan materi sama anak-anak. Apakah saya dalam mengajar itu menciptakan suasana yang menyenangkan? Itu sampai saat ini saya tuh masih belum menemukan kepuasan. Karena ini gini, setiap guru kan pasti ada aja ya target-targetnya. Misalkan ketika kita bisa mencapai target itu, anak itu memahami apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, kaitannya kadang ada juga anak yang belum memahami, berarti saya tidak bisa menyalahkan kepada anak ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya sendiri, merefleksi diri saya sendiri. Pasti itu juga awalnya pun tetap ada mungkin kekurangan dari saya dalam menyampaikan materi gitu. Nah, jadi yang sekarang itu yang saya pikirkan, yang saya rasakan itu pengembangan diri saya dalam mengajar gitu. Apa ya saya tuh kurangnya apa ya gitu. Jadi mohon banget nih Pak, karena saya mau supervisi ya Pak ya gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya harus gimana gitu ya. Cara-cara apa saja yang harus saya lakukan gitu. Oke Bu. Sebelumnya ya, karena tadi Ibu bilang bahwasanya saya tuh pengen banget diperhatikan nih cara ngajar saya itu benar atau belum, karena saya merasa belum puas, betul ya? Iya. Nah, kenapa Ibu merasa Ibu kok belum puas? Pasti ada sesuatu yang mungkin yang namanya refleksi diri tidak akan bisa kita jadikan patokan utama sebelum adanya kita survei dulu. Nah, Ibu pernah melakukan survei itu terhadap siswa atau gimana? Kalau survei ini kan saya kan jadi nggak bisa ya, ibaratnya kalau misalkan kita ketika ke kelas itu satu kelas kita samakan, kita sapu rata dengan karakter yang sama kan nggak bisa ya Pak ya. Apalagi sekarang kan pembelajaran sudah kurikulum merdeka ya. Betul. Harus berdiferensiasi ya Pak ya gitu. Jadi kita lihat dulu tidak semua anak harus sama. Apa yang misalkan metode yang saya gunakan itu tidak bisa saya terapkan di seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi makanya saya kadang kalau misalkan itu saya melakukan
kita diadakan dulu tes kemampuan ya, supaya apa, jadi ketahuan mana misalkan kategori A, kategori B, kategori C gitu ya. Jadi nanti ketika penyampaian materi pun misalkan yang kategori A sudah mencapai ada capaian kompetensinya sudah tercapai, belum tentu dengan kelompok B dan C. Nah gitu, sempat saya melakukan itu, tapi ternyata kok masih tetap belum belum tercapai gitu, belum ada kepuasan buat diri saya sendiri gitu. Oke, nah Bu, kalau boleh tahu itu kan keinginan Ibu ya, tujuannya di dalam pengembangan diri Ibu. Tapi secara materi, hari ini kita mau supervisi, materi apa yang ingin Ibu kembangkan? Sekarang itu saya tuh kebetulan materinya drama. Ya, materinya drama. Jadi kalau drama itu otomatis berkelompok ya Pak ya. Nah di situ saya akan memerintahkan anak-anak untuk, karena kan di pertemuan sebelumnya itu anak-anak itu sudah ditugaskan untuk membuat teks drama ya, lalu mempraktekannya. Jadi sekarang itu rencananya saya ingin melihat hasil dari proyek yang sudah anak-anak buat gitu Pak gitu. Ya gitu, jadi materinya drama. Materi tentang drama, jadi ini pertemuan keempat ya, berarti mereka sudah praktek dong ya, tinggal nonton aja. Iya, jadi prakteknya itu di rumah. Iya, jadi yang nanti akan ditayangkan Pak, ditayangkan di depan, jadi bukan saya menyaksikan langsung mereka praktek, tapi sebelumnya mereka sudah praktek lalu direkam, lalu ditayangkan di depan. Iya, jadi sudah melaksanakan praktek. Oke, berarti kita lebih kepada praktikum bahasa Sundanya secara khusus ya. Bu, apa ya nih keinginan Ibu, saya harus mengamati apanya di dalam pembelajarannya dan pengembangan diri Ibu. Misalkan Ibu Bapak tolong perhatikan di materi yang saya inginkan di bagian yang ini dong. Nah, terus di sisi lain Ibu juga ingin lihat bahwasanya pengembangan diri saya betul atau tidak. Bagian mana yang Ibu inginkan saya amati? Saya ingin, karena sampai sekarang dari awal juga saya bilang saya belum mendapatkan kepuasan tentang saya mengajar gitu. Karena dengan materi yang kadang yang sudah saya sampaikan anak masih belum paham. Nah, jadi saya ingin Bapak itu lebih memperhatikan apakah benar cara saya mengajar. Kalau misalkan memang ada kekurangan, mohon untuk diberi saran ya Pak ya, karena kan segala sesuatu juga mungkin kedepannya untuk kebaikan saya juga. Oke, baik. Nah itu kan pengembangan diri Ibu. Nah untuk diamati dalam hal pelajarannya Bu, karena kan kita anak bahasa ya, saya bahasa Inggris, Ibu bahasa Sunda dong, pasti ada sesuatu yang memang sangat unik. Apalagi SMK kita itu sekolah perbatasan antara Kuningan dan Cirebon, ini sekedar informasi saja, jadi pasti bahasa Sunda itu ada kesulitan lah ya. Menjadi tantangan tersendiri. Jadi ketika ada anak yang berbicara gitu pakai bahasa Jawa gitu ya, saya tidak bisa egois ya. Saya malah ke anak-anak juga, Ibu tidak mewajibkan kalian untuk benar-benar harus setiap bertemu saya berbicara menggunakan bahasa Sunda, tidak. Tapi Ibu hanya mewajibkan kalian mempelajari. Setidaknya ketika ada temannya gitu ya, karena kan kita di perbatasan nih Pak, barangkali ada temannya yang dari Kuningan ngobrol pakai bahasa Sunda, mereka mungkin tidak bisa menjawab menggunakan bahasa Sunda, tapi paham apa yang temannya bicarakan gitu. Jadi tantangannya itu tantangannya beda banget ya. Terasa banget karena hampir 75% mungkin ya Pak ya. Kita itu dari bawahnya dari Cirebon ya. Nah berarti harapan yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam pembelajaran Sunda ini sesungguhnya adalah kosakata, betul nggak? Betul Pak, kosakata, ya, perbendaharaan kata ya Pak ya gitu, minimal ya mungkin sama kayak Bapak, misalkan 1 hari 5 kata gitu ya, betul. Atau misalkan jangan 5 kata deh, 1 hari 2 kata gitu, tapi terus berjalan gitu. Sampai si anak itu betul-betul memang setidaknya paham deh apa yang temannya diucapkan. Nah, iya betul. Yang ingin dikembangkan ada 2. Yang pertama mungkin di dalam pembelajarannya adalah sebuah kosakata, nanti kita lihat ya, dan saya amati juga. Yang kedua adalah proses mungkinnya dari awal sampai akhir nih ya, tentang pengembangan diri sebagai seorang guru, itu juga yang harus saya amati. Nah Bu, harapannya setelah kita melakukan supervisi atau observasi ini, Ibu harapannya apa? Harapan saya ya Pak ya, tentu saya ingin proses pembelajaran saya tentu ingin lebih baik lagi. Jadi anak-anak itu saya kembali ya ke poin yang pertama yang sebelumnya, ingin paham dengan apa yang saya sampaikan bagaimanapun caranya. Kalau misalkan memang perlu menggunakan metode yang memang menyenangkan menurut anak-anak itu
menyenangkan tapi memang membuat mereka paham, saya akan lakukan gitu Pak. Makanya di sini saya mohon bimbingan dari Bapak ya Pak ya, karena kebetulan hari ini juga saya disupervisi oleh Bapak. Jadi tolong perhatikan pasti saya kekurangan itu pasti ada dalam proses pembelajaran, terutama ya itu dalam pengembangan diri saya gitu ya Pak. Oke, siap. Sebetulnya supervisi ini bukan mencari kesalahan ya Bu, kita Iya, hanya betul. akan memperbaiki hal mana sih yang belum disebut tidak baik, mungkin jauh ya, tapi kita sebutnya belum. Kalau belum pasti ada berubahnya. Iya. Oke, jadi harapannya mungkin nanti kita lihat perkembangan dari kosakata si anak juga Iya. prosesnya kayak gimana. Nanti saya akan perhatikan dan amati juga proses ibu dalam mengajar. Tadi nanti mungkin agar anak-anak tidak tegang, karena anak-anak ini setahu mereka kan saya galak ya. Iya. Jadi saya akan pura-pura jadi tukang kamera aja mungkin Iya, ya, jadi siap. tukang rekam ibu aja. Oke, sambil saya amati dan lain sebagainya. Ibu tenang saja, di supervisi ini nggak usah tegang dan lain sebagainya. Kayak ngajar biasa aja, relax aja, relax. Anggap di situ saya tuh tidak ada aja, ya biasa aja. Oke. Nah, baik, udah siap Ibu untuk di supervisi? Siap Bapak. Siap. Baik, kita akan melaksanakan atau saya akan melihat proses cara dari Ibu Rani ini mengajar, dan saya akan memperhatikan dua hal yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kosakata dan yang kedua adalah pengembangan kompetensi sebagai seorang gurunya. Mungkin saya tutup dulu agar kita bisa lihat observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Latihan diajar ayo ulang atau asa sayangan atau adina manas sewang-sewangan dikawitan. Doa Ansep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Barudak. Sampurasun. Ya, kumaha damang? Ya, ku ibu di absen nanya aya nu kalebet dinten ayeuna. Ya. Ibu di absen ya. Kelas 10 DKV 2. Aldi, Alfiani, Arfan, Akli, Bagasnya tuh sawahnya nih, saha? Dafa mana Dafa? Sakir. Kartono, Heri Mulyono, Indra, Inka, Jeffrey, Jenny, Karunia, Kelsa, Lutfi, Muhammad Afrija, Marsha, Muhammad Putra, Naisila, Pera Rahayu, Sakir, Pratama, Raisa, Ridho Fadila, Rizky Maulana, Saif, Salsabila, Hai Salsabila, Siti Nurul, Siti Rojana, Sri Astuti, Sukia, Sulis Maulidia, Sutia, Tara Ambarwati, Tiko Ananda, Vera Dwi, Bulan
dinten ayeuna teh berarti aya 5 urangnya, 4 urangna udur. Urang doakeun nu dinten ayeuna henteu lebet, teu tiasa ka sakola, mugia enggal damang ya. Supados ke tiasa mariung deui sareng rencana di kelas ya. Urang doakeun sasangan ya. Nah, terus kangge lamungan dinten ayeuna urang masih keneh dina materi drama nya, tapi sataacan kana materi drama cobi ibu hoyong sadayana ngadeg heula. Berdiri dulu. Sadayana ngadeg, terus ngadeg kepengker terus ngadeg. Nah, cobi pariksa kerapihan baju kalian. Cobi tos rapi teu acan. Acukna nu dikaluarkeun, dikalebetkeun ka mangka rapi. Istri ge sami, ari istri mama lamun katinggal, lamun rapi teh katinggalina geulis. Mama ge sami totina dibuka. Dan ujung dilebet kelas. Ya, tos rapi simpen. Cobi tingali sakurilingna aya sampah henteu. Aya henteu. Nah, cobi ayeuna bayangkeun, pami urang diajar, ruanganna kotor, aya sampah kira-kira merenang teu belajarna? Nyaman tidak belajarnya? Berarti hoyongna kedah rapi. Tos tiasa salib deui mangga. Nah, cobi ibu bade maros, minggon kamari urang materina naon? Drama sareng naon? Iya, struktur drama. Ya, aya keneh teu nu emut naon ari drama teh? Ya, mangga naon drama? Drama nyaeta karya sastra dina wangun pagudrengan dialog di antarana para pelakuna kalawan sabarangan ku keterangan sejenna kudu dikutukeun pikeun keperluan pitonan. Ya, terus emprak. Nah, saya namina saleh tadi teh. Ya, Atri. Nah, ayeuna nah kumaha pamelarana drama teh? Cobi, ya Rido kumaha? Pemelaranana secara lisan nyaeta banjir, longser, sandiwara, lamun tulisan merupakan naskah. Iya, terus emprak kangge Rido. Tos paham ya kumaha wangun drama, ari drama teh naon, strukturna teh saperti kumaha. Terus dina lawungan sataacan oge tos di urang teh kantos rarancang, ya rarancang ngeunaan naskah drama kangge engke dipraktekan, nanti untuk dipraktekan. Cobi ibu hoyong terang kelompok hiji, dulu dramana naon? Kelompok hiji. Bakat raka kelompok 2, mana kelompok 2 cu? Nah, kelompok 2 naon judulna? Kerja kelompok, kelompok 3. Kelompok 3 naon judulna? 2 nini kelompok 4 Peduli ka sesama. peduli ka sesama, kelompok 5 ya sadar sabab dihukum sareng kelompok pamungkas judulna naon? Rarancang videona, rarancang naskahna, nyandak judulna naon? Si gengsi ka takluk. Nah, berarti sadayana tos naskahna tos didamel sadaya? Tos didamel, videona tos didamel? Tos. Nah, sataacan urang nincak kana pintonan hiji video nu parantos nu hideung didamel. Di dieu ibu aya acuanna. Naon acuan teh? Saperti tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi na hidup kudu apa? Nah, di dieu kompetensi dasarna naon kangge dina lawungan anu kaopat teh. Kompetensi dasarna nyata menampilkan drama berdasarkan teks atau naskah dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Ya, dina kompetensi dasarna ge di dieu hideung teh tos diperdi kangge non menampilkan drama ya, menampilkan drama. Terus kangge indikator pencapaian kompetensina IPK-na nu kahiji peserta didik mengevaluasi rencana penyajian drama ya. Terus anu kedua peserta didik menyajikan drama dalam bentuk PowerPoint, infografik, film dokumenter. Nah, makanya aku ibu dipiwara sok pidamel drama nah direkam tuluy ke di share ka ibu.
panjang benar. Eta kangge tujuan pembelajaranna. Nah, terus model pengajaran buku ibu gunakeun nya eta model PJBL, Project Based Learning. Naon artina Project Based Learning teh? Sami sapertos nu kamari ku ibu dugikeun di pertemuan sateacana, di pertemuan sebelumnya. Apa yang harus dihasilkan oleh kalian adalah dalam bentuk produk video yang sudah kalian buat. Nu parantos kuideup di damel, nu parantos kuideup di share ka ibu video. Nah, ta eta teh mangrupa produk hasil tina model pengajaran PJBL. Ya, barudak sami sapertos sateacana dina lawungan sateacana nu ibu garis dugikeun. Pengajaran bahasa Sunda teh memang hara pentingna pikeun kahirupan urang dina kahirupan sapopoe ya. Karena kita itu tidak selalu, maksudnya nalika orang di hiji tempat tidak selalu bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia, tidak. Misalkan kayak hidup lamun tos lulus aya di Karang Taruna ya, terlibat dalam keaktifan di Karang Taruna. Tangkos eta bakalan jadi meureun aya tugasna teh. Misalkan Ridho biasa terbiasa makanya bahasa Indonesia nalika di Karang Taruna, ketika nanti di organisasi Karang Taruna di desa, misalkan Ridho teh ditunjuk jadi ketua Karang Taruna ya. Nah, nalika ditunjuk jadi ketua Karang Taruna kan bener kedah aya sambutan di payuneun masyarakat, di depan masyarakat. Nah, tidak semua masyarakat itu paham dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan mungkin untuk usia-usia yang masih muda, masyarakat yang usianya masih muda, ketika Ridho menyampaikan sambutannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bisa dimengerti oleh masyarakat tersebut. Tapi kalau usianya sudah menuju tua, itu belum tentu masyarakat itu bisa paham dengan apa yang kita bicarakan. Naon kurang dicaritakeun. Jadi pentingnya pengajaran bahasa Sunda teh gitunya. Nah, eta urang biasa ngalarakeun pengajaran bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe gitunya. Pentingna pengajaran bahasa Sunda teh naon? Sabab dina pelajaran bahasa Sunda mah diajarkeun tata krama bahasa, ya kan? Tata krama bahasa atau undang usuk bahasa. Aya bahasa kangge ka saluhureun, sapantaran jeung sahandapeun. Nah, lamun urang nyarita, ketika kita bercerita dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa nu lemesnya, teu bisa disarwakeun gitunya. Kayak di sini lamun urang nyaruakeun bahasa nu dipake, misalkan saha Kartono misalkan ya ngobrol jeung ibu, make bahasa Sunda, tapi bahasa Sundana kasar. Ya walaupun ibu memang pemalu, Kartono teh di Jawa nya di Cirebon kepaham, tapi santuna kan kedah aya pembelajaran gitu kan gitu, memahami. Bisa jadi ini lawan bicara teh ku sabab Kartono nyariosna bahasa kasar, tersinggung ibu teh gitunya. Tersinggung ku bahasa oleh bahasa Kartono gitu. Makanya di pengajaran bahasa Sunda teh diayakeun tata krama bahasa, tata krama bahasa atau undang usuk bahasa. Jadi tata krama kumaha cara ngomong ka sabantarang, kumaha cara berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana berbicara dengan orang anu umurna sahandapeuti urang gitu, terus aya aturan gitu ya. Eta pentingna diajar bahasa Sunda teh gitu ya. Terus ibu di dieu baris ngadugikeun naon sih kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ibu hoyong kangge pelajaran ibu kangge ayeuna ieu sareng sakelasna saupami ku ibu kebetul HP-na berarti di kedah di haleunkeun. Setuju? Setuju. Nah, lamun misalkan masih kene, misalkan nalika ibu nuju ngajelaskeun terus aya benu ngomeh HP, ku ibu langsung ditegur. Setuju? Setuju. Nah, berarti sepakat ya. Kangge pengajaran teu kenging ngomeh HP, lamun ibu teu miwarang. Tidak boleh menggunakan handphone kalau ibu tidak suruh. Ya. Jadi dimasukkan HP-nya kecuali nanti kalau misalkan sudah ada evaluasi
kelompok. Nah, oke. Tiap kelompok kedah komentaran kelompokmu nuju tampil, videonya nuju ditampilkan. Misalkan video kelompok hiji nuju ditayangkan video, nah berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 sareng genep kedah komentaran karena video nuju ditampilkan. Setuju? Setuju. Nah, ya, eta sami. Nah, terus kangge evaluasi eta tugasna secara mandiri. Nah, secara mandiri hidup papayun saurang-saurang ku ibu absen berdasarkan nomor absen memperagakan kembali dialog contohnya Indra tokohna ku ibu tos ditinggali teh nembe jadi Raka, berarti Indra cukup karankeun sebagai Raka. Bu, atuh sadaya kedah sadaya percakapan henteu hiji bae. Mun kira-kira apa? Paham? Setuju? Nah, eta. Tos sepakat ya sadayana nya. KKM-na nya eta 75. Nah, kayak ibu aya penilaian. Nah, dinilaian tina naon we, Bu? Aya dina dari intonasi berbicara, dari gerak, rasna teh tina naon sih penghayatan atau non pelaku gitu lah, eta bakalan dinilai gitu nya eta. Nah, terus jadi penilaian teh aya dua. Penilaian itu ada dua. Ada nilai individu, ada nilai kelompok. Nilai kelompok itu ambil dari tugas kelompok. Nilai individu diambil dari kalian memperagakan kembali sebagai pemain pelaku di depan, ya. Semua harus maju, ya. Apa bener kan? Etana naskahna dah tidak mengadamel naskah, pihak kudu ngadamel naskah menghilang, ya kan? Nah, terus di dia ibu baris ngadugikeun, ibu akan menyampaikan teknik penilaian. Teknik penilaiannya itu ada dua. Yang pertama, teknik penilaian sikap, ya. Yang kedua, teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian sikap yaitu ya tadi, ibu menilai kalian, misalkan untuk merhatikan ibu, anu ngomong bae HP, anu garandeng bae, nah eta teh ibu nilai. Nah, anu cicing we ge ku ibu dinilai, makana kedah aktifnya. Nah, respon kalian ari sikapna kumaha sih lamun dina pengajaran teh kan sikapna mah kudu leres-leres, kudu bener-bener ngaregepkeun naon menuju dirugikeun ku guru ulah gandeng bae, ulah tuntutan bae, ulah ngomong bae HP gitu nya. Nah, gitu nya. Gitu. Nah, terus eta naon nu dinilai teh? Aya cermat, terus bernalar, terus gotong royong. Gotong royong mah seperti kumaha nya itu kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Nah, aya deui nu namina teknik penilaian keterampilan. Naon we teknik penilaian keterampilan? Naon we dinilai teh? Anu kahiji ucapan kudu kapireng, kudu jelasnya. Terus intonasi. Nah, terus pengaturan jeda, ulah ngareleng teuing, nyariosna makana ulah gancang ting sok santai, ulah buru-buru. Terus intensitas dan kelancaran berbicara, ulah rendah-rendah gitu tah eta teh dinilai ku ibu, ya. Terus kemunculan pertama mantap dan memberikan kesan yang baik. Kemunculan pertama teh masuk misalkan ya nuju kamera terus masuk manehna nyarita tah eta penilaianna. Terusna pemanfaatan ruang yang ada untuk memposisikan tubuh atau blocking, jadi teknik kamera. Jadi posisikan nalika nyarios teh katingali ku kamera gitu. Nah, terus ekspresi wajah. Lamun drama sedihnya berarti mukana kudu sedih. Ulah cenah. Nah, terus pandangan mata dan gerak anggota tubuh untuk mendukung ekspresi dialog. Nah, lamun dialognya curik berarti minimal tangan kan kudu kieu. Sebisa baju gitu kan biasanya gitu. Tah kudu ekspresi teh kudu saluyu sareng
ekspresi wajah. Nah, pandangan mata dan gerak anggota tubuh terasa terakhir gerakan bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat. Nah, emang harus pastinya gerakan. Lalu gerakan didinya sabari ngobrol di ruang tamunya berarti udah sabari calik. Ya, eta kangge teknik penilaian dina keterampilan kangge rubrik penilaian. Ya, kartos kesadayana kartos. Nah, ayeuna urang pantun ningali kita tinggal melihat hasil dari video yang sudah teman-teman kalian dan teman-teman kalian buat ya. Akan ibu tayangkan bakal ibu bidangkeun di payun anu teu acan saenggeulna kirim ka WA ibu ya, anu teu acan. Nah, di dieu sakantenan sabari ningali tayangan video drama nu aya dina anu di payun sakantenan video geus siap LKPD ya. LKPD ya. Carina mangga berkelompok ya ku ibu dibagikeun sakelompok teh LKPD ya. Dina si LKPD na nyaeta pek ditena hasil drama nu dipidangkeun ku kelompok sejen. Kalayan daya tuluy tuliskeun
Iya ke. Anu katilu tong ilang tulis kelas, identitas, kelompok, jeung ngaran hidup. Kayak dihandap di serat nanya kelompok sabaraha nami anggotana sahawe. Ya gitu. Nah, video stimulusna eta pektitena hasil drama nu dipidangkeun ku kelompok sejen. Berarti komentaran hasil video kelompok sanesnya. Nah, kalayan daria tuluy tuliskeun kaonjoyan teh kelebihan dan kekurangan luyu jeung kaidah struktur. Nah, ya. Jadi tulis kekurangan dan kelebihan dari video yang teman kalian tayangkan. Ya. Misalkan saya nggak bisa kalau pun pakai bahasa Sunda, tenang naon dicampur ke bahasa Indonesia. Komentaran sa jelas-jelasna, oke terus eta terus beres. Mintonkeun langsung ibu misalkan bade mintonkeun video drama kelompok hiji, terus beres. Sabari nonton, sabari ditulisnya kekurangan kelebihanna. Oke terus beres langsung di komentaran ku kelompok sanes, ya. Ku kelompok sanes. Kami kelompok hiji misalkan Bu eta suarana terjelas cenah kitu. Oke, misalkan aya kelompok hiji bade ngajawab. Muhun terjelas usabak HP-na masih terbatas. Itu alat kami ngarekamna masih terbatas. Kenapa mungkin komentaran itu kelompok hiji jawab. Ya. Atas. Ya, siap ya. Ku ibu bade dipindahkeun ye hasil kelompokna. Sok mangga wilujeng nyaksemi hasil tina video nu parantos video tidamel. Ada 5 orang relawan yaitu Daud, Dina, Dita, Didi, dan Kadang. Satu jurus menggawekan tugas kelompok bagi sekolah kepada Manganesa barang PMA masing-masing, jenjang tugas menunjukkan yang setengah 4. Dina, Dita, jeung Didi marakat ke sabung. Katupun tidak anu tetangga mah sebab manehna mah kalawan sare tinggal deket jeung si Poho kana janjina. Mana kamu nanti itu ya pesan, tapi kamu kan ada orang-orang, karena kita udah kerja kerjaan. Mararina oke upata tuluy kagawean membagikan kebuan pada sareng sidaru. Saged yang taman sidaru menunjukkan yang kata-kata katenggok di jauh aya guna malaki lumbatan sabari membabat sekolah. Dirinya
Cobi. Tenang dong, tegak air rasa. Tenang dong, ulah air rasa bersalah. Tenang dong, nanamin kayak gini kelompok hidupnya bakal dikomentaran ku kelompok anu sanes. So tenang dong, kelompok itu tadi nambah bedanya kita kelompok hiji maka di kelompok 2. Oh tadi kelompok 2 berarti kelompok hiji. Sanes tuh tadi ya kelompok hiji sanes. Kelompok 2 berarti kelompok hiji nu kedah komentaran. Cobi. So, Ekspresinya kurang mendalami, kelebihannya suaranya lantang. suaranya jelas ya. Terus kelompok berarti tadi teh kelompok hijinya bos. Kumaha? Kelompok 2 pada ngajawab? Itu kelompok kedua kan? Iya kelompok 1 berarti mengomentari video kelompok 2 kan? Itu pada dijawab kelompok 2. Tadi kekurangannya cenah kurang mendalami, kelebihannya suaranya jelas. Pada dijawab kelompok 2. Enggak. So kelompok 3 mana komentaran? Mana kelompok 3? So kelompok 3 dikomentari. Apa mau? Sok usaha we. Kenapa pakai air rasa dusion atau bukan? Kenapa sok? Mana? Ya sok kerja. Ya sok. Kelebihannya soalnya jelas dan bagus. Ya. Nah, kekurangannya? Kekurangannya nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oh berarti 100 yang berkenan. Terus di kelompok 3 di kelompok 4. So kelompok 4 kumaha? Kekurangannya karakternya banyak terlibat. Oh, narator macamnya dari cakteuy ya. Terus kelebihannya? Hah? Editannya? Bagus. Iya. Nah, itu di kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 pada komentaran. So. Kelompok 5. Ya, kumaha? Kumaha? Oh, tokohnya bermain sangat apik. Terus kekurangannya? Ada kata-kata yang salah tuh cenah pirangkan kelompok 2 cenah aya kata-kata kecap anu salah mangge dibacakeun ya. Eta berarti di kelompok sabaraha teh? 5. Kelompok genep. Cobi kelompok genep. So kelompok genep kumaha? Kekurangan suara. Hah? No? Suaranya kurang? Oh iya. Kelebihannya? Oh iya. Nah, eta nya biasa dipilihnya kelompok 2 aya kekurangan teh cenah terlalu cepat terus nate naon deui tadi teh ada terdapat kata-kata yang salah gitunya diperbaiki kangge ke kapayuna sampai kampung saya deui nya hasilna eta. Terus ayeuna urang ngidalkeun di kelompok 1. Mangga ulunnya nyakseni.
Nah, dia pindahkan di kelompok biji. Maka setiap kelompoknya di kelompok 2 di kelompok 5 pakai komentar video kelompok biji. So ayo kelompok biji. Kelompok 2. Kekurangannya pergerakan kamera kurang stabil dan kurang HD. Suara tidak selalu jelas. Alurnya sulit dimengerti. Ya, biji. Suara tidak jelas, kameranya berkualitas gambar kurang bagus. Terus alurnya tidak dimengerti. Kenapa? Pesawat tengah filmnya, suaranya gitu. Nah, Terus kelebihannya dapat menampilkan bakat yang dimiliki dengan baik. nah, bisa ketahuan berarti alur tina drama di bidang kelompok boleh nyata tentang bakat nasi gerakan ya, bakat nasi pemeran utama. Terus kelompok biji kelompok kilo, so kelompok kilo Kekurangannya suaranya kurang jelas.
Ya. Ya, terus kelompok hiji, tilu, opat, kelompok opat. Kekurangannya terlalu terlihat settingan. Lalu terlihat settingan. Kelebihannya majikannya bagus. Ya, terus udah. Ya. Kelompok tadi itu kelompok seberapa? Opat, kelompok lima. Kelebihannya bisa menampilkan jauh keluar dari salah satu lain. Ya, terus kekurangannya Suaranya kurang jelas. suaranya kurang jelas. Ya, terus kelompok pamungkas terakhir. Ya, Kelebihannya dapat menampilkan bakat ya. dan kekurangannya suaranya kurang jelas. Ya, nah berarti hampir koreksinya sami seperti Ibu G. Hampir sadaya kelompok komentarana suarana kurang jelas. Jadi tebakan, ieu teh drama teh nyarita kenaon nu jelas mah ngan saukur pemeran utama mainkeun gendang gitu. Tapi tenan naon, urang masih kayaknya diajar. Kanggo ngapain nama langsung saya terus kangge kelompok 2 tadi ge kangge suara tos jelas, gambar tos jelas, tapi mobile atau pergerakan kameranya masih katinggalinya masih kurang pas, aya nu pas padu pas sirah bae gitu kan ya. Jadi masih kayaknya posisi ngambil gambarnya masih kurang pas gitu. Jadi terlalu cakep teuing karena si pemain gitu. Eta komentar di Ibu. Kami komentar tidak rancangan sadaya hampir sami saperti tadi. Ya. Tos diserah tina yang ngapedena. Nah, ayeuna urang midangkeun di kelompok sabaraha? Tadi bidangan di kelompok hiji, ya ayeuna bidangan di kelompok tilu. Mangga wilujeng nyakseni. Hiji waktu ini dibeli musisi terapi mana? Coba terima kasih diorang ini menunggu. Kapan memang sakit ini sudah membuat kesalahan terbelakang. Wah, udah. Ya edan. Ya audionya ya mah ya. Coba ya kurang berikan. Ayeuna urang ningali hasil tina video praktek di kelompok tilu nya. Angga wilujeng. Dua ini nulis doang. Ini kan berduaan sebab anak-anak dan kandungan selain pandai. Hiji waktu ini dibeli musisi terapi mana? Coba pancanda ke posisi. Nah, terima kasih diorang ini menunggu. Kapan memang sakit tidak sudah memang lupa tentang kata kali ini. Kali bukan eta lima nanya berbeda. Preman. Ini lagi dibayar tuh, mau sedang ngadopin video. Saya lama itu aku menyulat dan hati. Sebenarnya seperti ini.
videona ayeuna kantun evaluasi. Evaluasina sapertos kumaha? Di dieu kan tos praktek sadayanya. Nah, tos gaduh aktorna nyalira kan. Aktorna palakuna masing-masing, ya kan? Nah, kangge evaluasina sapertos kumaha hideung diperdi kangge tampil di payun. Maksudnya kumaha Bu? Jadi misalkan Dido teh salaku saha? Didi nya. Nah, Dido merankeun Didi di dieu. Ibu kan dialog abdi salah sahijina bae. Nah, eta kangge nilai individu. Jadi ke gaduh nilai. Kena kedah aya penghayatanna, suarana kedah jelas eta tangtos dinilai ku. Ya, mangga eta biasa dikawinkan ku ibu di absen sesuai dengan nomor absen, ya. Nah, ayeuna mangga kapayun ku ibu baris di absen ken kapayun nerangkeun palaku tokoh anu ku hideung praktekeun. Nontos di damel video, ya. Hartos ya. Nah, mangga. Kangge absen kahiji Aldi Sahrul. Aldi Sahrul. Ya. Kedah aya ekspresina nya penghayatanna atau membelakangi kamera. Oh gitu Bun. Kunaha naon nu bisa kurang bantu. Ya, terus anu kedua Alfian Syahfitri. Oh, Alfiani. Suaranya kedah jelas ya. Hayang nama kuring ada otak Diulang nih sekali gini. hayang nama itu tapi dakul tak sendoran ieu geuning. Ya. Anu katilu Arfan Hidayat. Gayanya. Akli Wijayanti. Berak eta aya 5 urang rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dika, Didi jeung Dadang. Geus satuju rek ngagawekeun tugas kelompok balik sakola lebaran. Ya. Bagas Restu. Bang Dava maksudnya. Sakit. Hartono. Yang jelas ya suara. Dirangkeun. Naon atuh naon. Ya kan naon? Coba ulang deh. Naon atuh naon. Heri. Di mulia tuh. Itu aja. Biasa we atuh nyariosna ning sih. Indra. Adit satu ninggalin dong. Sok balik lagi. Nyadar gitu mah. Apa ini? Ika, nggak ada ya Ika ya? Jeffrey.
urang saminggu rek bolos wae. Jenny. Nya tuh ya, aku mas setuju pisan. Karunia. Kurang tarik. Nah, aduh mana hayang nyieun. Ya. Elsa. Hari ini kan Kurang tarik suara nak. hari ini kemarin ke sekolah. Jadi asal terlibat hari ini kembali baik. Ya, tadi sudah. Asik ya. Kursi. Meureun oge manehna aya urusan tapi poho mer tuduh ka urang-urang urang daguan bae sabar ngerjakeun tugas. Ya lah. Sudah banget kok. Muhammad Afrija. Masuk Afrija. Ini mah geus pikun. Marsha. Marsha. Yang pasat. Yang satu nomor laporan ke ku kerek diurus ke ibu. Muhammad Putra Erlangga. Wah, lapor game memang out ini bisa Masih. Ya. Naisila. Gak ada ya? Ada. Kuring mah keur mikir lain keur nyulah kona. Ya. Vera, Rahayu, sakit. Pratama Rizky. Baru udah karena mana isuk-isukin aja di sahur, emang sih keberangan sekolahnya. Raisa, nggak ada ya? Rido. Duh, si Danu kemana? Tos jam 5 kia tak sampai dongkap. Rizky Maulana. Raka mana bisa ngajarin orang gendam? Saim. Saim.
Aduh, jadera. Aduh, jadera. Udah. Salsabila. Apa? Tiko. Salsabila. Asal salah kita tidak pertama. Tuh kan bener si Danu karena kakak dia. Sini dulu. Langsung disiapkan ya atas iya sama. Iya lah. Teh tamat tas itu tas ini. Hah? Siti Rojana. Sokatu ya udah bendahara. Kayak lah. Cuma Sokatu ya udah bendahara. Ya. Sri Astuti. Kurang ada ngedengnya mana jago oke main gendang ya kak? Sukia. Oke orang ngagawean tugas sekolah di tempat biasanya. Sulis. Coba tuh nyanyikan hiji lagu maka orang hayang ngadengkeun. Sutia. Tara Ambarwati. Oh urang hayang ningali karya-karya maneh nu lain kak kajen. Ciko. Ini aku dari ke bunga, miboga kayaknya kamu baturan orang. Supaya Dwi. Terus malam jadi nuane. Bulan Agustin. Kurang banyak tengah daripada begitu. Badan berapa? Yuja apa dayanya? Daya. Tosnya atau sadayanya? Nah. Alhamdulillah sadayana tos midangkeun karakterna sewang-sewangan. Nah. Alhamdulillah sadayana parantos midang nu kelompokna tos midang anu individuna gentos nya. Nah, cobi ibu hoyong refleksi amanat naon nu kacangking ku hideung sabada ngalawajo video drama nu tadi tos dipidangkeun. Cobi aya nu wantun, cobi cung amanat apa yang terdapat kene
Itu yang kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Jadi pelaku usaha, pokoknya usaha itu tuh pertama. Oh, anu kasihannya. Nah, gitu. Nah, eta hal-hal ya aya amanat tina video anu parantos di tingali di kelompok hiji amanat naon saupama urang boga bakat teh urang kedah dikembangkeun gitunya. Saupama kolot misalkan teu ngarojong urang dibere pengertian ka kolot teh bahwa memang urang teh boga bakat boga karesep kana seni. Tina kelompok 2 nya urang ngedul teuing ari kana sare teh nya. Jadi kene eta sesi siang jadi di bawaladaskeun turunna gitu. Pedah-pedah masukna jam 1 gitunya. Kudu apal waktu terus lamun geus masihan janji ka babaturan misalkannya urang kerja kelompok jam 1 kudu tepat janji nya. Ulah mengingkari janji. Terus teh kelompok katilu teh nyaeta tentang nini aki nya nini 2 nini anu puguh geus nini tapi alih disebut nini gitu. Terus anu kelompok muka opat teh ngeunaan peduli ke sesama. Jadi nyaritakeun di kelas teh aya budak anu teu pernah masuk kulantaran geuning. Jadi babaturan kelasna boga inisiatif pikeun ngalomo. Terus anu kelompok 5 nyaeta nyaritakeun ngeunaan naon bolosnya tadi aya nu nyades cenah ulah sok bolos sakola gitu kan. Eta nyaritakeun. Jadi lamun misalkan bolos sakolanya resikona kumaha pasti dipanggil ka ruang BP. Terus dipanggil pasti kena aya surat perjanjian lamun ngalanggar bisa di DO. Tah eta mah pantos kajadian dina kahirupan nyata di sakola ge sami. Lamun kurang males bae, kurang naonnya bahasa eta nantinya tara masuk sakola, pasti dina akhir nama wali kelasnya pasti dilaporkeun ka guru BP gitu dipanggil. Kayak dipanggil orang tua. Nah, terus itu lamun kata terusan berubah-ubah bisa terancam dikeluarkeun di sakola gitu nya. Paham mungkin kan ya? Aya nu bade ditaroskeun? Nah, nyantos ayeuna urang cek pungkas ku aosan hamdalah sasarangan. Alhamdulillah. Ibu nuhun teu dihapunten, jadi aya cariosan-cariosan ibu anu kirang merenang. Urang pendak di mingguan payun urang tos benten kana materi, kangge materi drama ku ibu dicekapkeun duri ka dieu mandi di tos presentasi hasil tina praktek di payun nya. Mangga Afrizal biasa ditutup ku doa. Antos diajar ayo urang ngadoa sasarengan. Ngadoa digawita. Ngadoa rangse. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pungkas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali dan kita sudah melakukan apa? Supervisi ya. Supervisi ya. Dan alhamdulillah Bu Rani juga sudah melaksanakannya dengan baik. Saya sudah mengamati, tapi sebelumnya karena saya lihat Bu Rani sangat excited sekali adalah mengajar, suaranya sangat lantang. Saya sudah sediakan minum, jadi monggo minum dulu. Sponsor ini Pak. Sponsorship dari teh botak. Tolong dong teh kotak endorse-nya. Endorse ya, jangan lupa teh kotak endorse. Minum ya Pak. Boleh. Sambil minum, karena tadi saya perhatikan excited sekali. Tapi nanti kita bakal banyak sekali obrolan tentang performa Ibu Rani ini. Kalau misalkan kita ngajar tuh ya Pak, terus anak-anak semangat, kita tuh kayaknya semangat tuh jadi naik ya Pak ya. Nah udahnya capek. Itu hal yang alami. Oke. Gimana Bu? Sudah cukup minumnya? Atau mau dilanjut sampai habis? Udah enggak. Malu saya. Boleh. Baik Bu, kita kan udah melakukan supervisi nih. Saya juga melihatnya keren lah ya, excited banget itu, apalagi siswa bisa setenang itu dan ibu juga sangat vokal sekali, suaranya lantang, saya acungkan jempol. Tapi yang saya tanyakan Bu, bagaimana ibu menilai diri ibu sendiri terhadap performa tadi ibu di supervisi?
Kalau tadi ya, karena kan memang tugas anak itu presentasi hasil dari proyeknya kan, jadi menampilkan proyek dari drama yang sudah mereka buat gitu ya. Jadi di situ saya tidak seperti pertemuan sebelumnya yang hanya memberikan mereka materi atau apa pembimbingan ketika pembuatan proyek gitu ya Pak ya gitu ya. Jadi ya masih tetap untuk saya walaupun mungkin beda seperti pertemuan sebelumnya ya Pak ya. Pertemuan sebelumnya tuh kayak kalau misalnya udah mentok tuh krik gitu Pak ya gitu. Nah pas sekarang itu agak gimana ya, saya tuh kayak tidak seperti sebelumnya gitu. Ya mulailah saya kayaknya dengan cara saya melihat hasil dari anak-anak, oh berarti anak-anak mulai nih ada paham, ada apa ngerti dengan apa yang saya sampaikan gitu. Berarti masalah kompetensi kosakata aman Bu. Nah itu juga yang membuat saya bangga tuh ya. Gini, saya itu kan tadi itu kan di kelas 10 DKV 2 ya Pak ya. Di kelas 10 DKV 2. Kelas 10 DKV 2 itu kebanyakan nih Pak. Kebanyakannya itu dari Cirebon. Dan mereka itu Pak kalau berbicara itu bahasa Cirebonnya tuh udah bedok banget. Nah, makanya saya pas banget Bapak juga supervisi itu di kelas DKV 2 ya Pak ya. Saya jadi aduh ini gimana? Apakah bisa mencapai gitu ya? Bisa mencapai kompetensi mereka itu tercapai atau tidak? Nah, makanya kan tugasnya itu kan membuat proyek drama ya Pak ya. Ketika saya tampilkan, wah itu saya puas banget, bangga sama diri saya sendiri juga ada sedikit, tapi saya lebih bangga lagi sama anak-anak. Kenapa? Walaupun mereka bisa menggunakan kalimat bahasa Sunda Pak, walaupun memang ya namanya juga asal daerahnya juga berbeda ya Pak ya Pak. Jadi dialek itu ya dialeknya masih Cirebon, tapi mereka bisa menggunakan bahasa kata-kata dari bahasa Sunda itu dengan baik gitu Pak. Jadi wah saya juga benar-benar berasa dikasih surprise gitu sama anak-anak gitu. Semuanya kan jumlahnya 5 kelompok ya Pak ya. Dan 5 kelompok itu alhamdulillah semuanya bisa, walaupun yang memang mungkin ada beberapa yang agak telat mungkin karena ini setelah ini saya mau gitu. Tapi nah kan setelah itu kan setelah penampilan per kelompok saya melakukan tes lagi. Tes perorangan ya Pak ya. Tes perorangan. Jadi dalam tesnya itu sok kamu maju ke depan, kamu bawakan tokoh kamu sebagai apa, coba ditampilkan satu percakapan saja gitu kan ya. Nah ternyata mereka bisa. Alhamdulillah kata saya tuh berarti setidaknya apa yang sudah saya sampaikan itu mereka itu paham. Ya Pak ya. Nah itu tentang kompetensi di dalam pembelajarannya Bu. Ya. Nah tapi bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi dalam mengajar? Apakah menurut Ibu saya baik nih, saya sudah lebih baik lagi, saya udah mulai pede dan lain sebagainya? Nah itu ya, saya sudah mulai percaya diri Pak. Jadi karena kan yang sebelumnya juga saya misalkan nih dalam satu materi ini terdapat 4 kali pertemuan, berarti ini kan pertemuan terakhir ya Pak ya di materi drama. Saya selalu merefleksi pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Ya mulai ada peningkatan sedikit. Nah di pertemuan keempat saya pikir lebih baik dari pertemuan ketiga, kedua dan pertama gitu. Kenapa Ibu bisa menilai bahwasannya pertemuan yang keempat ini lebih baik daripada 1, 2, 3? Karena yang pertama saya merasa lebih percaya diri Pak. Lebih percaya diri, lebih melihat anak-anak semangat saya pun menjadi lebih antusias ya Pak ya gitu. Mungkin itu bisa. Berarti PD-nya Ibu mulai meningkat banget nih ya, padahal ya di pertemuan pertama mungkin masih malu-malu kucing mungkin ya. Masih nggak pede, apalagi itu kan siswa 70%-nya dari Cirebon ya, apalagi itu kan bahasa Sunda yang notabene kita kontras banget gitu ya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bapak. Boleh. Baik Ibu, sebetulnya dalam supervisi ini yang saya perhatikan ada 2, sesuai tujuan kita di awal bahwasanya yang Ibu ingin amati dari saya itu ada 2, pengembangan diri kompetensi Ibu sebagai guru dan kosakata mungkin ya. Nah, untuk proses pembelajaran Bu, sebetulnya yang saya rasakan, yang saya amati itu proses dari kegiatan awal, inti dan penutup, semua rangkaiannya itu sudah semuanya ada. Mulai dari Ibu pas masuk kita salam, ada doa, dan yang paling penting Bu, itu penyampaian indikator atau tujuan pembelajaran. Dan itu jangan sampai lupa. Karena kenapa kalau misalkan tujuan pembelajarannya itu lupa,
nanti anak tuh ngerasa kita belajar apa ya hari ini pasti hilang. Seperti itu. Nah, pada saat proses inti pun adanya pengelompokan kembali yang Ibu lakukan ya, pengelompokan kembali dengan tujuan untuk saling mengobserv kelompok yang lain lah ya, itu tujuannya. Dan Ibu juga instruksinya sudah sangat jelas, sudah sangat lugas, dan anak-anak juga mudah memahami karena Ibu dikategorikannya bilingual language lah. Selama tadi ngajar saya perhatikan tidak full Sunda, ada Indonesia. Saya juga mengerti Indonesia itu hanya untuk menjembatani anak-anak yang tidak paham gitu. Nah, untuk kegiatan akhir juga saya rasakan sudah baik dan bagus gitu. Dari mulai adanya closing, kita tutup doa kembali dan selesai gitu ya. Dan adanya refleksi itu juga saya suka. Ada refleksi menanyakan kita belajar apa hari ini, apa yang kalian dapat dan lain sebagainya, itu saya suka. Nah, gimana pendapat Ibu mendengar saya mau berbicara kayak gitu? Aduh Bapak, saya jadi terharu. Maksudnya terima kasih banyak ya Pak ya. Berarti kan saya merasakan memang ada kemajuan ya Pak ya. Betul. Karena di awal saya tuh kalau kata bahasa anak sekarang itu insecure Pak. Serius. Jadi karena apa? Kalau lihat ya Pak ya, yang lain kayak guru-guru yang lain gitu, ketika menyampaikan materi anak-anak itu paham gitu. Berarti mungkin pengembangan diri mereka itu beberapa tingkat dari saya di atas berarti di atas saya ya Pak ya gitu. Nah, sekarang setelah supervisi Bapak menyampaikan hasil dari supervisinya seperti itu, berarti alhamdulillah ya sekarang itu sudah mulai ada peningkatan dalam diri saya ketika saya di kelas gitu ya Pak ya, kepercayaan diri saya juga gitu. Tapi boleh berpendapat sedikit lagi Bu? Boleh Ya. Nah, berarti kan Ibu sudah sangat meningkat sekali nih. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bagi saya pribadi ini hanya sebuah pandangan ya Bu, agar kita kita berbicara ini agar Ibu bisa melaksanakan kedepannya ada perubahan. Itu yang diharapkan seperti ini. Ada beberapa hal yang saya perhatikan Ibu harus lebih meningkatkan lagi. Yang artinya bukan berarti tidak ada. Ibu sudah ada, tapi harus ditingkatkan lagi gitu. Oke ya, bukan tidak ada jadi ada gitu. Tapi kita tingkatkan lagi. Bagian manakah? Nah, bagian yang ini Bu. Sebetulnya Ibu tuh sudah excited sekali. Penguasaannya juga sudah luas ya tentang penguasaan kelas dan sebagainya. Mungkin tadi agak tegang aja karena di situ ada saya. Iya. Walaupun kata Bapak santai, tenang aja, santai supervisi. Tidak apa ya Pak, tidak berarti buat saya itu santai Pak. Karena tetap supervisi itu kan penilaian. Betul. Tapi nggak apa-apa. Untuk hal ketegangan itu saya maklumi dan saya juga ya sudah lah. Mungkin ini grogi karena memang langsung dilihat dan menilai. Tapi ada pengembangan yang lebih urgent sekali Bu, yaitu di mana posisi ketika dikelompokkan. Yang saya perhatikan adalah Ibu diam aja di tempat gitu. Yang saya harapkan adalah controlling Bu. Jadi kalau di guru penggerak itu ada yang disebut kontrol sosial emosional. Jadi dilihat satu persatu, bukan berarti kita caper ke anak ya maksudnya, tapi kita harus controlling. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin di dalam pengembangan pembelajarannya, di dalam pengembangan pembelajarannya ini, karena kita targetnya tadi kosakata ya. Padahal udah bagus loh Bu, kita Ibu udah manggil satu persatu si persiswa itu untuk mengungkapkan atau mengucapkan kembali satu kalimat reka adegan mungkin ya, seperti gitu dengan bahasa Sundanya. Nah, ini mungkin sebagai implementasi kedepannya Ibu, mungkin sebagai bahan renungan. Jika memang targetnya adalah kosakata, ketika sudah dipanggil mungkin tidak langsung di los aja Bu, tapi ditanyakan, kita pakai pertanyaan basa-basi, apa tuh artinya? Nah, jadi ada sebuah pemahaman di mana si anak betul paham. Jadi bukan hanya melafalkan, tapi ada juga betul ada paham-pahamnya nih. Seperti itu. Misalkan tadi ada beberapa contoh kalimat di versi Indonesianya dia bilang apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan antara bahasa Sundanya ini, Indonesianya ini terjemahan. Di situ kan kita bisa menilai bahwasanya ini kosakata anak meningkat dan sudah layak dan baik seperti itu. Nah Bu, di dalam dua kompetensi ini yang bisa saya amati dan bisa saya berikan pandangannya hanya seperti itu. Ibu sangat luar biasa, saya acungi jempol, sudah banyak sekali perubahan. Tolong perubahan ini nanti dipertahankan. Nah, nanti tinggal hal-hal yang sudah saya bicarakan tadi mungkin akan menjadi bahan renungan Ibu sendiri. Nah Bu,
untuk tindak lanjutnya ke depan nih Bu, dari diskusi kita hari ini, Iya. di supervisi kita hari ini, apa nih yang sudah terbayang sama Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu sebagai guru tadi di kompetensi tadi dan ketika nanti akan di sebuah pembelajaran? Berarti buat selanjutnya ya Pak ya? Betul. Ya buat selanjutnya apa ya? Lebih itu lagi mungkin Pak, kan setelah ini nih, kebetulan setelah ini itu kan materinya adalah terjemahan ya Pak ya. Nah berarti kan ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya gitu. Cuma kemarin mah kan kita drama, sekarang terjemahan gitu ya. Ya inginnya di materi ini, terutama materi terjemahan, agak itu ya Pak, saya memerlukan tenaga ekstra untuk anak-anak karena pengalaman dari sebelumnya jenuh anak-anak itu materi ini tuh Pak gitu. Jadi ya saya juga harus bekerja lebih ekstra lagi, berpikir lebih ekstra apa ya, supaya apa yang sudah saya sampaikan itu anak-anak paham gitu Pak. Jadi mungkin kepercayaan diri saya juga harus meningkat lagi apa. Terus tadi juga saran-saran dari Bapak juga sangat mendukung, mungkin saya juga harus lebih ada kontrol emosional juga sama anak-anak dengan cara lebih dekat lagi apa ya sama anak-anak, karena materi ini lumayan alot Pak untuk materi terjemahan yang selanjutnya itu. Oke, nah tadi Ibu kan bilang bahwasanya materi terjemahan dulu mah membosankan. Iya. Nah, kira-kira solusi dari Ibu nih Bu, yang Ibu pikirkan agar ini tidak membosankan, Ibu bakal ngapain di kelas? Ya berkelompok lagi mungkin Pak. Nah membuat saya belajar dari materi drama ya Pak ya. Jadi ada project buat mereka yang membuat mereka menyenangkan. Nah barangkali mungkin nanti terjemahan juga akan seperti itu Pak, secara berkelompok. Cuman nanti konsepnya akan seperti apa sekarang masih sedang saya pikirkan ya Pak ya. Tapi menurut yang sudah saya tangkap, materi pembelajaran secara berkelompok itu malah membuat mereka nyaman Pak gitu. Karena karena saya ingin itu melibatkan tuh semua gitu. Iya, jadi teman-temannya juga sama-sama bisa saling membantu gitu. Kayaknya kalau misalkan secara individu mereka akan terasa berat ya Pak ya, kalau misalkan di materi terjemahan ya apalagi gitu. Nah Bu, selain daripada kelompok, menurut Ibu hal yang menyenangkan bagi anak tuh ngapain lagi? Ngapainnya Pak, kayak metodenya atau gimana? Enggak, ya kita bayangin bahwasanya kita kan, Ibu tahu lah, sebelum Ibu masuk kelas kan tadi Ibu bilang bahwasanya kita, Ibu utamanya sudah melakukan diagnostik awal ya. Yang namanya diagnostik awal kan tergantung dari minat dan lain sebagainya. Nah notabene yang dimaksud menyenangkan anak tuh kayak gimana? Anak senang tuh kayak gimana sih? Ya apa yang diharapkan mereka dalam pembelajaran? Nah kita sambutkan dengan materi yang selanjutnya tentang Ibu yang tentang terjemahan. Tadi kan udah dikelompokkan. Iya. Nah, di bayangan Ibu ketika sudah dikelompokkan, itu bakal menyenangkan atau tidak? Kalau misalkan, ini kurang menyenangkan, hal apa yang harus Ibu lakukan? Ya berarti apalagi ya kalau misalkan secara berkelompok, berarti kan sekarang saya harus memikirkan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan ya Pak ya, gitu ya. Nah, proses menyenangkannya berarti apa ya Pak ya, saya juga coba Bapak barangkali ada saran harus gimana saya. Ibu iya, soalnya ini materi apa ya, kalau misalkan udah ketemu terjemahan tuh saya tuh agak was-was gitu. Was-was Pak, bener. Jadi capaian kompetensinya itu hanya beberapa persen gitu Pak. Kalau misalkan presentase mungkin nggak nyampe 50% Pak gitu, karena nggak tahu, tetap ya Pak, barangkali dari sayanya mungkin yang kurang menyampaikannya masih kurang maksimal gitu Pak. Karena ini nih, kalau misalnya udah ketemu materi terjemahan setiap tahunnya pasti seperti ini. Barangkali Bapak ada saran untuk saya gimana Pak agar menyenangkan, karena kita sama-sama guru bahasa ya Pak ya gitu. Ada barangkali Bapak juga kan ada dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Baik, mungkin kalau jawaban bakal dikasih tahu dikit-dikit ya. Jangan sampai yang PD yang sekarang udah naik malah ketemu sama terjemahan malah drop lagi nih ya. Jadi notabene gini Bu, siswa itu pasti ada yang momen dimana kita menyenangkan dengan sesuatu yang baru. Nah yang namanya sudah dikelompokkan, kita bayangkan model gini Bu, dikelompokkan sesuatu yang menyenangkan tuh kayak gimana ya. Nah setelah dibentuk sebuah kelompok, yang menyenangkan tuh apa? Apa nih yang menyenangkan?
masa kita langsung terjemahkan? Iya. Enggak dong. Langsung teori juga Nggak nggak mungkin ya Pak ya, dong. karena sekarang tuh kalau langsung teori itu anak malah ngantuk ya Pak ya. Jadi Aduh, lebih gimana? ke awal tuh kayak intermezzo dulu yang kira-kira bisa dikaitkan dengan terjemahan. Oke, itu yang pertama, itu hal-hal yang paling menarik. Nah, adalah ibu yang menyenangkan bagi anak. Ibu pernah melakukan selama ibu di sini ya. Ibu pernah melakukan games apa gitu? Pernah, itu waktu itu saya itu materi dongeng. Jadi gamesnya itu menjodohkan tuh Pak. Oke, match-nya. Iya, Match ya. menjodohkan. Jadi misalkan pengertian dongeng itu apa, struktur dongeng itu apa, jenis-jenis dongeng apa gitu. Nah, ya itu permainan itu. Terus kalau yang kemarin nih yang materi yang tadi Bapak supervisi ya drama, saya menggunakan media flying card. Jadi media kartu. Jadi nih misalkan, jadi saya nggak langsung ke materi supaya perbendaharaan katanya ya Pak ya, supaya bertambah gitu ya Pak kosakatanya. Jadi pakai kartu, dikenalkan nih anak dari mulai pengenalan anggota tubuh misalkan, nah iya pengampung, iya cepil gitu. Nah jadi melalui gambar gitu pas sebelum kita benar-benar mendalami ke materi dramanya. Oke. Nah, dari pengalaman 2 materi tersebut, Ibu melihat kesenangan dari mata mereka nggak? Iya, jadi ada antusias ya Pak ya. Antusias, Iya, oke. karena nggak jenuh kayak ice breaking gitu Pak. Nah, Oh, kebayang? iya Pak. Jadi mau ngapain? Iya, udah. Jadi mau ngapain nanti? Iya. Kan nggak mungkin kalau ke kelompok udah aja gitu. Oh. Jadi harus apa itu? Nah nanti berarti kalau misalkan sudah berkelompok, misalkan memecahkan masalah ya Pak ya. Contohnya saya memberikan teks lagu, ya Pak ya. Teks lagu Sunda mungkin nanti akan diterjemahkan dengan bantuan menggunakan kamus ya Pak ya. Nah nanti ya akan dipresentasikan mungkin Pak di depan. Nah tapi kayaknya presentasi juga masih ada jenuh juga ya. Nah itu apa ya, modelnya harus kayak gimana, medianya harus pakai media apa gitu. Nah kalau media, sebetulnya media kita banyak Bu. Media juga banyak sekali. Padahal dari 2 pengalaman Ibu kemarin itu sudah sangat luar biasa. Ada playing card sama game apa, match and match ya. Yeah. Match and match itu kalau dulu saya cuma ya match and match, jodoh-jodohin gitu ya. Nah mungkin ini sekedar pandangan saya sedikit Bu. Adanya, karena kita bentuknya sudah kelompok ya, apalagi ini terjemahan. Kalau saya di bahasa Inggris Bu, saya itu ada permainan siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Jadi mereka dibentuk di dalam sebuah kelompok. Kalau saya biasanya 3 orang. Saya ketua, pemikir, penulis. Ketua, pemikir, penulis. Kita bagi 3. Tapi ya it's up to you lah, terserah Ibu. Yang penting 3 kelompok ini saling berpikir lah. Tapi tugasnya ada 1 orang yang nulis. Yang untuk tugasnya berlari dan ngambil kartu. Jadi mereka ada kartu. Kalau saya pribadi ada kartu. Di situ ada kalimat dalam bahasa Inggris. Contoh misalkan paling simpel ya, I love you misalkan yang paling simpel ya, paling simpel I love you gitu. I love you. Itu langsung nulis Bu. Langsung nulis di depan dan itu yang siapa yang paling cepat. Iya. Kita tulis misalkan itu ada 5 kelompok. Oke, kelompok yang kelima betul, coba kita poinkan. Nah, kira-kira kalau misalkan pakai itu enak. Iya sih Pak. Bener-bener Pak, bener. Saya nggak kepikiran ya Pak ya. Iya jadi kayak, iya bener-bener. Siapa cepat dia dapat gitu ya Pak ya. Siapa Iya, cepat dia bener. dapat. Karena mereka sambil berpikir gini, sambil mengulas kosakata ini tuh artinya ini artinya ini. Jadi ada mungkin kita harus geser-geser bangku dulu. Saya juga sering melakukan itu. Geser bangku yuk, geser bangku. Ketika saya instruksikan geser bangku, di otak mereka langsung wah asik game nih. Jadi ketika mereka udah wow game ya Pak. Ketika mereka senang, apa yang terjadi di kita? Tadi Ibu bilang apa? Enak kan? Percaya diri kita naik kan? Iya. Itu ya. Terus kan jadi kembalinya jadi student center ya Pak ya, Betul. pembelajaran tuh ya, jadi nggak terfokus sama kita. Sama kita, gitu ya. kita mah hanya menyediakan, ayo bahannya ada, medianya ada, betul, materinya ada di kita, tapi mereka harus tetap paham tentang apa yang harus diterjemahkan ya. Apalagi kita kan sesama bahasa, jadi enak nih, makanya supervisi sesama bahasa itu enak. Oke, Ibu, Betul, ya, itu hasil pengamatan saya tentang Ibu tadi selama di supervisi oleh saya. Nah Bu, sebagai penutup nih Bu, Ibu mendapatkan hal apa nih? Mendapatkan hal menarik apa setelah disupervisi oleh saya? Untuk pengetahuan saya ya Pak ya, itu paling penting karena itu untuk modal saya ya Pak ya ke depannya. Untuk pengetahuan saya,
karena keraguan saya tentang pengembangan diri saya, kemampuan saya di kelas gitu. Nah itu gitu. Terutama itu Pak. Terus tadi juga saya jadi di tengah kebingungan saya mau menghadapi materi terjemahan, Bapak memberikan titik terang untuk saya nih supaya tidak menjenuhkan, supaya menurut saya itu hal-hal yang menakutkan kalau udah ketemu materi. Bukan takut saya buat menyampaikan, tapi aduh nanti kira-kira kondisi kelas itu nyaman nggak, menyenangkan nggak. Nah terutama itu Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sekarang juga saya sudah mulai bisa menggali potensi diri saya, kemampuan saya itu seperti apa. Tentu saya juga masih banyak kekurangannya Pak ya gitu. Jadi jangan hanya sampai supervisi saja ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya saya juga masih tetap mohon bimbingannya gitu ya Pak. Insya Allah. Berarti harapan sebelum kita tadi nonton Ibu supervisi sudah tercapai? Sudah. Alhamdulillah. Lega Bang. Enak supervisinya? Iya. Oke. Santai ya. Nah ini supervisi yang sesungguhnya ini seperti ini Bu. Jadi jangan pernah takut lagi ketika Ibu mendapatkan surat supervisi oleh siapa? Pak Janur Zaman. Kalau udah ada info supervisi, terus ada kiriman file di grup data supervisi, aduh langsung aja dilihat langsung. Cari nama saya nggak mau cari nama orang lain, cari nama saya dulu. Oh ya udah oke ya. Tapi sekarang jangan takut lagi ya, karena supervisi ini seperti ini Bu. Jadi memberikan hal-hal yang yang dianggap butuh oleh Ibu, kita saling ngobrol dan kita saling berbagi pengalaman agar Ibu tercerahkan. Mungkin itu ya. Oke. Baik. Bu Rani, terima kasih sudah bersedia disupervisi oleh saya, dan terima kasih juga kita udah buang-buang energi hahaha bersama di sini. Pak. Jadi saya mendapatkan banyak pembelajaran ya gitu kan. Yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya saya tahu. Yang tadinya saya bingung, sekarang sudah mulai menemukan titik terang. Saya harus bagaimana, saya harus seperti apa gitu. Ketika di kelas bagaimana saya menghadapi anak-anak di kelas gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, itu yang Ibu dapatkan, mudah-mudahan apapun yang Ibu dapat hari ini disupervisi oleh saya, jadikan menjadi motivasi yang terbaik untuk Ibu ke depannya. Jadi jangan pernah takut lagi untuk mendengar kata supervisi. Nah, sekian dari saya Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mau direpot-repot nih ya. Dan terima kasih juga mau dilihat oleh saya. Baik, Bapak Ibu hebat. Itulah hasil supervisi dari saya, Pak Janur Zaman, telah mensupervisi dari rekan saya, Rani Desriani, guru bahasa Sunda. Terima kasih setelah menonton supervisi ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum lagi Bu.